Playboy 06, this is Reefer 10 checking in. Say again, you are cleared hot. Copied. Weapons away. Target is down. Now get the fuck out of there. RPG, incoming! Halo semuanya, saya Chandra. Kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Land of Bad. Film Land of Bad ini dirilis pada 16 Februari 2024 yang merupakan film bergenre thriller action perang dari Amerika Serikat. Film ini berkisah tentang operasi pasukan khusus Delta Force di hutan pedalaman Filipina Selatan selama 48 jam. Misi ini dilakukan secara senyap dan sangat terrahasia. Tugasnya adalah menyelamatkan seorang mata-mata CIA yang telah diculik. Namun dalam perjalanannya, tim pasukan khusus ini malah berhadapan dengan kelompok teroris paling brutal dan kejam, yaitu kelompok militan Abu Sayyaf. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Di awal film terdapat sebuah narasi yang bertuliskan jika saat ini di Laut Sulu terdapat satu kelompok ekstremis paling kejam yang berlokasi di Asia Selatan. Dinas rahasia seluruh dunia berkolaborasi dalam perjuangan global, di mana setiap hari laki-laki dan perempuan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan kita sedang berperang tanpa menyadarinya. Scene kemudian berlanjut di pangkalan udara pahlawan Filipina pada jam 8 malam. Di sana kita berkenalan dengan perwira muda TACP Angkatan Udara Amerika yang bernama Sersan JJ Kini alias Playboy. Terlihat Playboy sedang bingung untuk memilih cemilannya. Lalu tidak lama kemudian atasannya yang bernama Sersan Utama John Sugarsweet menghampirinya untuk memberitahu bahwa mereka akan berangkat dalam waktu 5 menit lagi. Singkat cerita, tim pasukan khusus Delta Force ini sedang dalam perjalanan menuju ke target operasi menggunakan sebuah helikopter. Diketahui tim Delta Force ini sedang dalam misi untuk melakukan evakuasi. Berdasarkan informasi intelijen, aset CIA telah ditangkap oleh milisi lokal di Pulau Mindanao, Filipina. Dia sedang memata-matai Alexander Victor Petrov yang merupakan dealer senjata Rusia dan mantan KGB. Dalam menjalankan misi ini, selain Playboy dan Sersan Sugar juga ditemani oleh Sersan Abel dan Sersan Bishop. Scene berlanjut ke pangkalan Angkatan Udara Nellis di Las Vegas di Raven Squadron. Di sana kita berkenalan dengan Kapten Eddie Grimm alias Reaper dan juga rekannya Sersan Staff Nia Branson. Mereka berdua merupakan operator atau pilot drone Angkatan Udara Amerika. Nantinya Reaper dan Nia akan membantu misi tim Delta Force melalui udara, karena mereka berdua menjadi mata dan telinga bagi tim pasukan khusus Delta Force di langit. Saat keluar ruangan, Reaper sangat kesal melihat rekan-rekannya menonton TV dengan suara yang nyaring. Dia pun lalu memberitahu rekannya jika istrinya sedang hamil, dan Reaper minta tolong jika istrinya menelpon, tolong diangkat telepon itu dan beritahu padanya. Kemudian Reaper pun mengecilkan suara TV-nya. Dan di saat itu juga Kolonel Paket menghampiri Reaper lalu mengatakan biarkan anak-anak ini bersenang-senang. Kolonel Paket adalah atasan Reaper. Kembali ke tim Delta Force. Mereka sudah mendekati zona penerjunan dan akan segera memulai operasi senyap mereka. Mereka pun lalu bersiap-siap memeriksa semua perlengkapannya sebelum melakukan penerjunan. I'm good. JTAC. What? Hey, JTAC. First mission in theater, JTAC? Second. You're not wrong. This is a sterilized op.
Tim Delta Force ini pun mendarat dengan selamat di daratan dan mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Thank you, Miller. Di saat yang bersamaan, Reaper bertukar sip dengan rekannya yang bernama Miller. Kemudian Nia lalu memberitahu Reaper jika tim Delta Force telah mendarat dan drone akan tiba di titik pertemuan dalam waktu 10 menit. This is Reaper 10 back on station. Checking in. Playboy 06, this is Reaper 10 checking in. You have one MQ-9 in the air. One by Blue 118 on board. 8 hours of playtime ahead. All right, let's take this lady to the dance. Reaper kemudian berkomunikasi dengan Playboy yang bertugas sebagai pengendali serangan terminal gabungan atau disingkat JTAC. Reaper memberitahu Playboy jika lokasi mereka saat ini telah terkonfirmasi di layar monitor dan sedang dalam pengawasan MQ-9 di udara yang dipersenjatai dengan Blue 118 dan 2 Hellfire. MQ-9 sendiri merupakan drone tempur canggih milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang dapat mengumpulkan informasi intelijen dan di saat yang bersamaan bisa menyerang target secara akurat dengan rudal Hellfire yang mematikan. Di saat sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi target, Playboy bertanya kepada rekan-rekannya kenapa dirinya dimasukkan ke dalam tim Delta Force, sedangkan ia bukanlah Tier 1. Sersan Sugar pun lalu menjawab 2 minggu lalu satu personil dari Komando Operasi Khusus Gabungan atau disingkat JSOC telah menghilang dan diduga ia telah diculik. Dia menghilang saat mengejar aset CIA yang kemungkinan dia ditangkap oleh milisi lokal. Berdasarkan informasi dari intelijen, lokasi penculikannya telah diketahui. Untuk itu, Playboy diminta bergabung dan bertugas sebagai JTAC yang akan berkoordinasi langsung dengan tim Reaper agar bisa memberikan bantuan serangan dari udara. Ah, for fuck's sake. 10 meters. All right, I got movement. You sure you got a picture of her in your wallet? Yeah, well, that's sexy. To fucking oink. Scene selanjutnya pada siang hari. Tim Delta Force ini pun telah tiba di zona target. Diketahui lokasi tersebut adalah tempat kediaman Alexander Petrov. Dari atas ketinggian mereka memantau posisi keberadaan musuh. Lalu setelah itu mereka pun berbagi tugas dan membagi tim. Bishop bersama Abel sementara Playboy bersama Sersan Sugar. Setelah mengecek beberapa tempat dan dirasa aman, Sersan Sugar pun meminta Abel untuk tetap di tempat dan memantau pergerakan musuh dari arah belakang. Playboy diminta untuk berkoordinasi dengan tim Reaper agar segera mempersiapkan serangan dari udara sesuai dengan petunjuk nantinya. Copy that. Roger that, Playboy. Stand by. Sedangkan Sersan Sugar dan Bishop akan keliling ke arah tenggara. Got movement. My chance. Yep, that's Petrov, all right. All right, this sure looks like our guy. Selang beberapa saat dari arah jam 11, terlihat 2 buah kendaraan berisikan beberapa orang bersenjata lengkap sedang menuju masuk ke kediaman Petrov. Hashimi's a terrorist. Head of Abu Saif. Kinda looks like Abu Saif. Serious bad guy there, shit. Petrov is on the move. Diketahui kelompok tersebut adalah milisi lokal Abu Sayyaf, salah satu kelompok teroris. Pemimpinnya bernama Said Hashimi yang dikenal sangat kejam, brutal dan sadis dalam aksinya. Kedatangan Hashimi dan anak buahnya disambut baik oleh Petrov. Tujuan Hashimi menemui Petrov untuk transaksi jual beli senjata. Namun pertemuan tersebut tiba-tiba berubah menjadi pertumpahan darah. Hashimi dan anak buahnya menyerang semua penjaga Petrov dan menangkap istri dan anak Petrov. Dan yang paling tidak manusiawi lagi adalah istri Petrov dipenggal kepalanya oleh Hashimi di depan Petrov sendiri. What a fucker. Oh, fuck.
Tak cukup sampai di situ, Hashimi pun akan memenggal kepala anak Petrov di hadapan Petrov lagi. What the fuck, Sugar? What are we doing? We're off. This is Alpha 1. Copy grid, Playboy. Confirm target area. Dari atas ketinggian, tim Delta Force mulai mengambil tindakan untuk menghentikan aksi kejam Hashimi. Sersan Sugar meminta Playboy agar segera memberitahu Reaper untuk menyiapkan serangan udara sesuai dengan titik target. Dan inilah awal mula tim Delta Force bertempur dengan kelompok teroris Abu Sayyaf. Reaper, you are cleared hot. Say again, you are cleared hot. Copy. Reaper 1-0, 1 by Hellfire missile. Copied. Target acquired. Run, kid. Run. I have contact. Open circular compound, one large concrete structure. Little help here, fellas. Go ahead, buddy. Bishop, move your positioning. We got another situation. RPG's 12 o'clock. Incoming! I got you, man. I got you. Oh no, fuck. Abel is down. You're good, man. Abel is dead. He's dead. I need you to stay focused, Sergeant. Get yourself together. Reaper, we're taking RPG. We have eyes on the target. Weapons away. Impact 30 seconds. Weapons away. One by Blue 118. Target acquired. Got eyes on it? Lost him in the smoke. Playboy, do you copy? Reaper, you there? Reaper, you there? We're here, Playboy. I see him. Stay with him. Playboy, do you copy? Copy, Playboy. We got you. Berhasil lari ke dalam hutan, Playboy pun menghubungi Reaper kembali setelah komunikasi keduanya sempat terputus tadi. Reaper menanyakan bagaimana keadaan tim Delta Force. Playboy menjawab KIA, yang artinya hanya dia yang masih hidup. Selanjutnya Reaper pun menuntun Playboy menuju ke titik evakuasi yang jaraknya sekitar 5 kilo dari posisinya saat ini. Nantinya di sana Playboy akan dijemput dengan helikopter. Saat ini Calvary sedang dalam perjalanan. You gotta move, man. Let's go. Come on, soldier. Playboy, be aware you have convergent targets. East and west. Saat bergerak di dalam hutan, Playboy diberitahu bahwa ada musuh dari arah barat sedang bergerak menggunakan sebuah truk. Dan dari arah timur, beberapa orang berkuda bersenjata sedang menuju ke posisi Playboy. K9 coming your way. Do not move.
Hostiles are leaving the party. Stand by. Buffalo Bill and his buddy are gone. The truck is gone. Area looks clear. You're good to move. There's a path up that ridge on your one. Scene berlanjut pada malam hari, di mana Playboy telah sampai di titik evakuasi. Proses evakuasi pun akan segera dimulai. Reaper juga telah memberitahu lokasi bersih untuk ekstraksi. Time to get the hell out of Dodge, Playboy. Playboy 06, 5425, approaching LZ. Tanpa disadari Playboy dan Reaper, ternyata tempat tersebut telah disusupi oleh anak buah Hashimi. Baku tembak dan saling rudal pun tak terelakkan lagi. Reaper, diesel bomb 300 meters to the west! Playboy, I am Winchester. I'm out of bombs. ETA on the horn, this is 2 mics. This ain't done. Got another truck coming in from the west. Still taking fire for what? Cleared hot! Playboy, this is Hornet 1, entering Point Alpha. Roger that, Hornet 1. To the target grid, I say again, all fire south. Copy that. Be advised, this will be danger Yes, close. yes, cleared hot! Playboy, I am Winchester. Hornet 1 is RTB. Target is down. Now get the fuck out of there. How you holding up? Playboy, do you copy? Berhasil mengatasi serangan dari musuh, Playboy pun harus mengikuti rencana kedua agar bisa dievakuasi setelah evakuasi pertama gagal. Reaper memintanya untuk pergi ke arah sebelah timur laut yang jaraknya 2 km dari posisi Playboy saat ini. There's a clearing 2 clicks northeast of your position. You're not gonna like it though. Copy that. Di saat Playboy sedang menuju ke titik atraksinya, ia tak sengaja terjatuh ke sungai setelah kakinya tersandung akar pohon kayu. Di saat yang bersamaan, dari layar monitor, Reaper melihat beberapa musuh sedang bergerak ke arah Playboy. Playboy, you have 3 hostiles heading your way. Find cover. Playboy, you copy? Senjata Playboy yang tersangkut di atas saat ia tergelincir tadi membuatnya harus baku tembak dengan menggunakan pistol yang ada di punggungnya. I got him. He's heading downstream. Amunisi yang habis mengharuskan Playboy untuk lari. Namun pelarian Playboy pun harus terhenti setelah seorang musuh berhasil menodongkan senjata ke arahnya dari atas. Playboy pun ditangkap. Tanpa diduga ternyata Sesan Sugar masih hidup. Ia pun segera membantu Playboy yang sedang ditawan di sana. Playboy sempat bertanya kenapa Sesan Sugar masih hidup. Sesan menjawab ledakan RPG tidak tepat mengenainya dan Bishop.
Sersan Sugar juga memberitahu jika Bishop saat ini terluka parah dan sedang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf. Setelah mengambil cukup persediaan dan mengambil senjata milik milisi, keduanya pun harus segera pergi untuk menyelamatkan Bishop di tempat pertama kali mereka datangi tadi. What's the plan? Drop some bombs, create a diversion. Sebelum bergerak masuk ke area target, Playboy dan Sersan Sugar pun menyusun rencana. Untuk mengalihkan perhatian musuh, Sersan meminta Playboy memberitahu Reaper agar mengebom di sepanjang pintu masuk bagian utara kompleks. Keduanya juga butuh 3 serangan udara selang 15 menit yang dimulai dari pukul 11. Playboy juga memberitahu Reaper tujuan 2 serangan pertama hanya untuk menahan perhatian musuh. Sedangkan serangan terakhir untuk menghancurkan seluruh lokasi musuh dan mengakhiri hidup kelompok Abu Sayyaf pimpinan Said Hashimi. Copy. Firm, Playboy. Playboy. Lost comms. Fuck. Setelah berkoordinasi dengan Reaper, Playboy dan Sersan Sugar pun mulai bergerak mendekati target lokasi untuk mengetahui posisi para musuh. Di saat yang bersamaan terjadi perdebatan antara Reaper dan Colonel Paket. Reaper diminta untuk berganti shift dengan Miller karena Reaper telah bekerja lebih dari 8 jam dan sempat menolak pergantian shift sebelumnya. Tapi Reaper menolaknya karena ia tak mau keluar dari misi ini. Reaper tak akan membiarkan 2 anggota tim Delta Force menyerang camp Abu Sayyaf sendirian setelah 1 anggota tim Delta Force gugur dan satunya tertangkap. Bagi Reaper misi ini misinya juga dan ia tak akan pergi. Sersan Nia juga meminta Colonel untuk memberi izin agar ia dan Reaper tetap melanjutkan misinya. Namun Colonel malah mengancam Nia akan membuat Nia bernasib sama dengan Reaper. Tak ingin Nia mendapat hukuman berat dari Colonel, Reaper pun mengalah dan dengan berat hati keduanya pun angkat dari tempat duduknya dan pergi dari ruangannya. Let's do it. Akibat ledakan dari granat musuh, keduanya pun harus ditangkap oleh anak buah Hashimi. Playboy dan Sersan Sugar dikurung satu tempat dengan Bishop. Bishop terlihat sangat lemah sekali karena mendapatkan luka yang cukup parah. Begitu juga dengan Sersan Sugar yang merintis kesakitan akibat luka tembak tadi. It's fucking showtime. Zoom out 400 meters. Be advised, ETA to first drone strike. Sementara itu di saat yang bersamaan, Miller mendapat konfirmasi dari pesawat pengebom untuk serangan drone pertama. Pesawat itu sedang menuju ke zona target sasaran. Welcome to Guantanamo. Hashimi yang sudah berada di ruang tahanan, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan Sersan Sugar, yang mana Sugar akan dieksekusi mati oleh Hashimi. Kejadian itu pun diabadikan Hashimi dengan sebuah kamera dan diketahui oleh Playboy. Sugar! I'm good. Get your fucking hands off me! I'm fucking fuck! Di waktu yang bersamaan setelah lepas tugas, Kapten Reaper sedang berada di sebuah minimarket. Di sana ia sedang berbelanja kebutuhan bulanannya. Dan sesekali ia mengecek handphonenya barangkali ada informasi penting yang dikirim untuknya. Kembali ke lokasi kelompok teroris Abu Sayyaf.
Setelah mengeksekusi mati Sersan Sugar, kini giliran Playboy yang akan dikeluarkan dari ruang tahanannya. Setelah dihajar beberapa kali, Playboy pun didudukkan di kursi sambil mendengarkan ocehan sampah tak berguna dari Hashimi. Hashimi yang memiliki sifat kejam, ia pun menghajar Playboy dengan martil yang membuat gigi Playboy patah. Tak cukup sampai di situ, Playboy pun kembali mendapat siksaan dari anak buah Hashimi. Di saat Playboy sedang disiksa, Miller telah mengaktifkan tombol peluncuran bom pertamanya. Impact. Playboy yang berhasil selamat dari ledakan bom pertama, ia pun berusaha pergi dari sana untuk mencari jalan keluar sambil membawa pedang milik Hashimi. Saat bergerak keluar, Playboy menemukan sebuah ruang tahanan yang ternyata di dalamnya ada seorang laki-laki. Diketahui laki-laki itu adalah anggota JSOC yang mereka cari selama ini. Kemudian keduanya pun segera bergegas keluar dari sana untuk menuju ke ruang tahanan Bishop. Playboy pun membantu rekannya itu untuk berjalan. Di depan ruang tahanan Bishop terlihat Said Hashimi masih hidup. Playboy yang masih menyimpan rasa marah dan dendam atas kematian Sersan Sugar, ia pun mengirim Said Hashimi untuk menemui sang penciptanya. Selesai melampiaskan dendamnya, Playboy mengambil alat komunikasi milik Hashimi dan mengeluarkan Bishop dari sana. Come on, we gotta move. So soon? Let's go. Sementara itu, Miller memberitahu pilot pesawat pengebom untuk menuju ke target sasaran dalam waktu 5 menit. Sunburn 06. Phone 01 approaching target. Let me know when I can barrage extend that. 40. Kembali ke Playboy, ia berusaha mencari sinyal untuk menghubungi pangkalan militer udara untuk memberitahu Miller agar segera membatalkan pengeboman yang selanjutnya. Sementara itu di sana, kolonel dan anggotanya sedang asik menonton TV yang menayangkan pertandingan basket. Miller yang telah mendapatkan sinyal, ia pun langsung segera menghubungi telepon yang berada di ruang TV. Ketika teleponnya diangkat, Playboy pun lalu meminta untuk berbicara dengan Reaper. Namun anggota itu mengatakan Reaper telah pergi. Dan setelah itu teleponnya pun langsung ditutup. Tak putus asa, Playboy pun mencoba menghubungi Reaper. Namun sayang, di saat yang bersamaan Reaper sedang bertelepon dengan istrinya. Sementara itu, pesawat pengebom sudah semakin mendekati target sasarannya. Di saat Reaper akan membayar barang belanjaannya, ia menerima pesan suara dari Playboy yang memintanya untuk membatalkan pengeboman yang terakhir. Dengan segera Reaper pun pergi dari sana untuk memberitahu Miller misi pengeboman dibatalkan. Sambil mengendari mobilnya, Reaper juga menghubungi telepon yang berada di ruang TV, berharap ada anggota di sana mengangkat teleponnya. Namun yang terjadi, mereka semua masih asik menonton TV dan mengabaikan deringan telepon. Time to target. 30 seconds. Phone 01 aboard. Phone 01 aboard. You copy? Akhirnya misi pengeboman terakhir pun berhasil dibatalkan. Playboy dan kedua rekannya pun berhasil selamat. Dari layar monitor, Reaper melihat Playboy melambaikan tangannya ke atas sebagai tanda ucapan terima kasih ke Reaper yang telah membantunya.
Reaper yang masih kesal teleponnya tidak diangkat tadi, ia pun menemui mereka semua di ruang TV sambil membawa stick golf. Di hadapan kolonel dan rekan-rekannya, Reaper memberitahu bahwa tadi ia menelpon sebanyak 5 kali. Namun tak ada satu pun dari mereka yang peduli. Playboy dan kedua rekannya hampir saja mati dalam ledakan demi menjalankan sebuah misi negara. Sedangkan kalian malah asik nonton TV, kata Reaper. Untuk memberikan pelajaran kepada mereka semua, Reaper pun menghancurkan TV-nya. Kemudian setelah itu ia pun pergi. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan alur cerita film ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi dalam cerita film berikutnya.